Kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan oleh penulis pemula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bertemu di channel saya. Nah, oke teman-teman, hari ini pembahasan kita adalah kesalahan yang sering dilakukan oleh seorang penulis pemula, ya. Dimana kesalahan ini yang membuat si penulis pemula ini tidak berkembang, yang pada akhirnya parahnya ini bisa membuat si penulis tidak mau melanjutkan menulisnya. Nah, kira-kira kesalahan apa saja yang sering dilakukan oleh seorang penulis pemula? Yuk kita bahas. Kesalahan yang pertama adalah sering menyingkat kata, di mana seorang penulis ini sering menyingkat-nyingkat kata atau kalimat. Contohnya seperti ini. Assalamualaikum. Nah, disingkatnya seperti ini. Nah, terus selain itu ada beberapa kalimat yang juga sering disingkat-singkat. Seperti ini contohnya. Aku suka banget nulis puisi. Sampai sekarang aku bisa nulis puisi. Nah, ini sering disingkat seperti ini ya. Aku suka banget nulis puisi. Sampai sekarang aku bisa buat puisi. Nah, kalimatnya disingkat-singkat seperti ini teman-teman. Nah, yang seperti ini, modelan seperti ini tolong dihindari ya. Ya, kita itu sedang menulis, ya, kita sedang menulis sebuah karya. Kita tidak sedang membalas pesan orang lain. Kita sedang tidak membalas pesan teman-teman kita, ya. Kalau kita mau membalas pesan atau chat teman kita, kan kita bisa lah dengan cara disingkat-singkat seperti itu, sah-sah saja. Tapi untuk dibuat sebuah karya, tolong hal-hal seperti ini dihindari ya. Disingkat-singkat, assalamualaikum disingkat, aku disingkat, suka juga disingkat, semuanya disingkat-singkat seperti itu ya. Puisi menjadi puisi, nah seperti ini tolong disingkat ya. Tolong jangan disingkat-singkat seperti itu ya, maaf salah. Jadi untuk penyingkatan kata-kata seperti ini atau kalimat-kalimat seperti ini tolong dihindari ya. Itu kesalahan penulis pemula yang pertama. Kesalahan yang kedua adalah mudah menyerah. Jadi biasanya si penulis ini takut mendapatkan komentar yang pedas ya. Komentar yang gak enak didengar gitu. Kamu itu sok puitis, alah sok si paling anak sastra begini dan begitu. Nah, itu takut dengan komentar seperti itu ya. Terus ada lagi, dia menyerah karena tidak ada pembaca. Nah, ini teman-teman, jadi setiap tulisan itu ada pembacanya sendiri-sendiri ya. Nah, misalnya gini, misalnya kita menulis cerita tentang horor, nah ternyata teman-teman kita atau pembaca itu lebih suka dengan cerita-cerita romans alias percintaan. Nah, otomatis kita kan nggak bisa memaksa mereka untuk membaca tulisan kita, untuk selalu mengikuti, apalagi suka dengan tulisan kita. Kita kan nggak bisa memaksa membaca seperti itu, ya. Nah, seperti halnya dengan konten kreator ya. Kita di video-video kita membahas tentang kepenulisan, tapi orang lain itu sukanya dengan berita-berita sepak bola. Ya, kita kan nggak bisa memaksa mereka untuk mengikuti video-video kita, menonton sampai selesai. Ya, sama halnya seperti itu teman-teman ya. Jadi setiap tulisan itu pasti ada pembacanya. Ya kita aja yang belum menemukan pembaca kita yang tepat ya. Pokoknya sering-sering aja nulis dan sering publikasikan tulisan kita. Nanti suatu saat entah cepat ataupun lambat kita akan mendapatkan pembaca kita yang setia pastinya ya. Semoga aja ya. Itu kesalahan yang kedua, yaitu kesalahan mudah menyerah. Nah, itu dihindari ya. Terus kesalahan penulis pemula yang ketiga adalah malas dan cepat puas. Jadi sudah menyelesaikan satu naskah, nggak mau nulis lagi, males ya kan. Mau nulis novel, misalnya baru satu bab ya, baru satu episode. Nah, kok tiba-tiba males, udah gak usah diterusin, males. Nah, ini males ini ya.
males ya, males untuk mengupgrade diri, untuk meningkatkan tulisannya, untuk menyelesaikan tulisannya. Ini males ini adalah penyakit penulis pemula. Nah, selain itu juga cepat puas, males dan cepat puas. Udah bisa nerbitin satu buku udah puas. Aku udah puas bisa nerbitin satu buku, lalu nggak mau nulis lagi. Nah, ini sudah pernah ngirim tulisan ke media, puisi ataupun cerpen atau artikel atau tulisan yang lain dikirim ke media, salah satu media yang menerima tulisan. Setelah diterima, males untuk nulis lagi. Nah, ini terus udah pernah udah pernah menang lomba cerpen atau lomba puisi atau lomba novel, lomba artikel. Setelah menang lomba itu cepet puas. ah udah pernah menang, ya udah nggak pernah nulis lagi. Apakah nggak boleh puas dan bangga? Boleh ya, udah bisa nerbitin buku, tulisan dikirim ke media. Apakah nggak boleh bangga? Boleh ya, boleh bangga, itu boleh banget. Tapi jangan sampai bangga dan puasnya ini akhirnya membuat kita berhenti berkarya. Nah, ini teman-teman, cepat puas ya. Ini terlalu cepat puas ini tolong dihindari ya. Nah, jadi itu tadi 3 kesalahan yang sering dilakukan oleh penulis pemula. Yang pertama, menyingkat kata atau kalimat. Yang kedua, mudah menyerah. Dan yang ketiga, males dan cepat puas. Nah, teman-teman, tips-tips ini saya dapatkan dari buku yang satu ini. Nah, ini saya mendapatkan dari buku ini setelah saya baca-baca, ternyata banyak ya kesalahan-kesalahan seorang penulis pemula itu ya, termasuk saya pastinya ya. Saya sebagai penulis pemula pun juga sering melakukan kesalahan yang sengaja ataupun tidak. Nah, maka mulai sekarang kita sebagai penulis pemula harus lebih berhati-hati ya, jangan sampai melakukan kesalahan seperti ini ya. Oke teman-teman, sampai di sini dulu videonya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.